Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fidarini amin. Wal jaizu bermula yang dinamakan jaiz. Wal jaizu bermula yang dinamakan jaiz wa ya jaiz. Alladzi itu perkara yumkinu yang mungkin. Yumkinu yang mungkin apa wujuduhu wujudnya alladzi. Wa adamuhu dan tidak adanya alladzi. Wa adamuhu dan tidak adanya alladzi ayyalladzi yakni perkara yumkinu yang mungkin apa subutuhu tetapnya alladzi tarotan. Apa subutuhu tetapnya alladzi tarotan halnya suatu tarotan halnya dalam keadaan atau suatu ketika. Wa adamuhu dan tidak adanya alladzi. Tarotan halnya seketika, ukhra yang lain atau tingkah hal yang lain, tingkah yang lain. Wa dzalikal jaizi. Bermula demikian itu jaiz. Dzalikal jaizu ini isim nakirah, isim isarah. Hadza wa dzalikal jaizu bermula demikian itu jaiz imanadhariun itu ada kalanya nadhari kabi satur rusuli seperti halnya terutusnya beberapa utusan alaihi salatu wassalam. Fa irsaluhu maka bermula terutusnya mengutusnya Allah. Fa irsaluhu maka bermula mengutusnya Allah Ta'ala lirusuli kepada para utusan. Bifadlihi itu tetap dengan anugerahnya Allah. La bitorikil wujubi tidak dengan jalan wajib. Li'annahu ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yajibu tidak wajib. La yajibu tidak wajib alaihi atas Allah apa syai'un sesuatu. Wa isbatal muti'i dan menetapkan orang yang taat. Wa ta'dzibil asi dan menyiksa orang yang maksiat. Dan menyiksa orang yang maksiat. Falau wajaba maka apabila wajib alaihi ta'ala atas Allah Ta'ala apa syai'un sesuatu la makana maka pasti ada siapa Allah la makana maka pasti ada siapa Allah fa'ilan itu zat yang menentukan mukhtaron yang memilih wadzalika bermula demikian itu batilun itu batal. Wa imma doruriyun dan ada kalanya doruri ka waladin seperti halnya anak li Zaidin milik Zaid atau bagi Zaid anak milik Zaid. Fa wujudu waladin maka bermula wujudnya anak li Zaidin bagi Zaid. Wa adamuhu dan tidak adanya walad jaizun itu boleh. Ayu soddiku yakni membenarkan
apa al-aqlu akal bidzalika dengan demikian itu wujud awil adam. Min ghairi tafakkurin, dari tanpa berfikir. Yutalakhosu dijelaskan apa annakula wahidin, sesungguhnya setiap sesuatu, min hadhil aqsami, dari bagian-bagian ini, as-salasati yang tiga, yungqasimu terbagi apa kula wahid, kismaini akan dua bagian. Doruriyun rupanya bangsa doruri, wa nadhoriyun dan bangsa nadhori. Fal jami'u maka bermula keseluruhannya sittatun itu 6. Wa yumkinu dan mungkin apa tamsilul aqsami salasati, samanya bagian yang tiga, biharokatil jirmi, dengan berubahnya bentuk, atau bukan berubah ini, bergeraknya jirim, sesuatu yang kelihatan namanya jirim. Wasukunihi dan tetapnya jirim. Fal wajibu maka bermula wajib, ahaduhuma itu salah satunya harokat wasukun, la bi khususihi tidak dengan kekhususannya harokat. Wal mustahilu bermula mustahil, kholluhu itu sepinya jirim atau kosongnya jirim, anhuma dari harokat wasukun. Anhuma dari harokat wasukun jami'an halnya seluruhnya. Wal jaizu bermula jaiz, subutu ahadihima itu tetapnya salah satu dari harokat wasukun, muayyanan halnya jadi tertentu, badalan dengan menggantikan anil akhori dari yang lain. Famimma maka itu tetap dari perkara. Famimma maka itu tetap sebagian dari perkara, yajibu yang wajib. Lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Ulang ya. Famimma maka itu tetap sebagian dari perkara, yajibu yang wajib apa ma, lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala, isyruna itu 20 apanya sifatan sifatnya. Wajibatan yang wajib aila takbilu, yakni tidak menerima apa sifat al-intifa'a akan ketiadaan. Alfa bermula fa, al-waqi'atun itu datang fi jawabi syartin dalam jawab syarat. Seperti fa ini adalah fa jawab maksudnya itu. Muqaddarin yang dikira-kirakan. Takdiruhu bermula takdirnya, idza sa'alta ketika bertanya siapa kamu, amma dari perkara yajibu yang wajib apa ma.
Yajibu yang wajib apa ma lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Fanaqulu maka berkata siapa kita laka kepadamu. Yajibu wajib apa ma lillahi bagi Allah. Lillahi itu tetap bagi Allah. Ishruna bermula 20 apanya sifatan sifatnya. Ada yang salah ya tarkibnya ya ntar. Mimma itu tetap dari perkara itu. Yajibu yang wajib apa ma lillahi bagi Allah. Ishruna bermula 20. Khobarnya bukan di lillahi tapi di mimma. Apanya sifatan sifatnya. Wa qawluhu dan bermula ucapannya musonif mimma dari perkara. Yajibu yang wajib apa khobarun khobar muqaddamun yang didahulukan. Wa qawluhu dan ucapannya musonif ishruna rupanya bermula lafadz ishruna. Mubtadaun itu mubtada. Wa qawluhu dan ucapannya musonif ishruna rupanya bermula lafadz ishruna. Mubtadaun itu mubtada. Muakhkharun yang diakhirkan. Ain fanaqulu yakni maka berkata siapa engkau laka kepadamu siapa kita laka kepadamu. Ishruna bermula 20 apanya sifatan sifatnya. Ini berapa baris lagi? 1, 2, 3, 4, 5 Mimma ba'duma itu sebagian perkara. Yajibu yang wajib apa ma lahu bagi Allah. Ai ba'dul ladzi yani sebagian perkara. Wajib yang wajib apa alladzi alaina atas kita. Alaina atas kita apa ma'rifatuhu mengetahui alladzi. Wayah tamilu dan mengandung apa anna ishruna. Sesungguhnya lafadz ishruna mubtadaun itu mubtada. Khobaruhu bermula khobarnya. Mahdhufun itu dibuang. Wa qawluhu dan bermula ucapannya musnif. Mimma yajibu rupanya lafadz mimma yajibu. Halun itu menjadi hal. Targibnya bisa menjadi hal. Ai fanaqulu yakni ketika berkata siapa kita. Laka bagimu ishruna bermula 20 apanya sifatan sifatnya. Yajibu wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf. Ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf apa ma'rifatuha mengetahui ishruna. Tafsilan halnya terperinci. Halata kaunil ishrina tingkah adanya 20 ba'dul wajibi itu sebagian dari perkara wajib. Lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Alladzi wajabat yang wajib. Alladzi wajabat yang wajib alaina atas kita apa ma'rifatuhu mengetahuinya. Nanya mana nih? Ishrina ya atau ba'dil wajibat ishrina sebenarnya. Mengetahui ishrina. Atau ba'dul wajibat nggak apa-apa. Itu bacanya ba'dul wajibat ya. Jadi khobarnya kana yakunu kaun. Li'annal wajiba karena sesungguhnya wajib lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Alladzi la yaqbilu ya yang tidak menerima apa alladzi al-intifa'a akan ketiadaan. La nihayata tidak ada ujung itu maujud lahu bagi al-wajib. Lakin ba'duhu tetapi bermula sebagiannya wajib nasba nusiba
itu dinasobkan apa ba'd, atau didirikan apa ba'd, yang dinasobkan lana bagi kita. Dalilan akan dalil ala khususihi atas kekhususannya ba'd. Fawajaba maka wajib alaina atas kita apa ma'rifatuhu mengetahui ba'd, tafsilan halnya tertentu. Wa huwa bermula ba'd al-ishruna itu 20 apanya sifat dan sifatnya. Wa ba'duhu dan sebagiannya wajib la yungsobu itu tidak didatangkan apa ba'd. La yungsobu itu tidak didatangkan apa ba'd lana bagi kita alaihi atas khususi. Dalilan akan dalil. Wa huwa bermula ba'd ma itu perkara adal isyrina yang selain 20. Fawajaba maka wajib alaina atas kita apa ma'rifatuhu mengetahui ba'd ijmalan halnya keseluruhan la tafsilan tidak terperinci. Li'adami ma karena tidak adanya perkara ya dulu yang menunjukkan apa ma. Ya dulu yang menunjukkan apa ma ala ta'yinihi atas tertentunya ba'd. Wala yasihu dan tidak sah apa ayakuna hendak ada. Apa ayakuna hendak ada apa isyruna 20. Fa'ilan itu fa'il atau orang yang mengerjakan. La yajibu maka wajib 5 karena perkara yalzamu yang wajib yang pasti apa ma ala dzalika atas demikian itu fa'ilan min khuluwi jumlati silati dari sepinya jumlah silah anil a'idi dari a'id kama afadahu seperti halnya yang mafaidahi hu akan ma siapa Muhammad Dasuki walladzi jaiz alladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu yang namanya jaiz itu sesuatu yang mungkin ada dan tiada. Maksudnya akal kita itu wajib akli. Ini jaiz akli itu gimana sifat jaiz akli itu kita bisa menerima, akal kita itu bisa menerima ataupun tidak. Kalau wajib itu harus akal kita harus menerima 1 tambah 1 sama dengan 2 itu namanya wajib akli. Kalau yang mustahil akli gimana? 1 tambah 1 sama dengan 12 ya kan? Itu namanya mustahil akli. Kalau jaiz gimana? Jaiz itu sesuatu yang bisa iya, bisa enggak. Banyak ya jaiz akli itu. Contohnya gini, Jami hari ini berangkat apa enggak gitu. Itu namanya jaiz akli. Wal jaiz. Nah, jadi yang namanya jaiz itu kayak gitu, sesuatu yang mungkin iya, mungkin enggak, itu namanya jaiz. Ketika sudah terjadi, mungkin Allah itu bisa mengkehendakinya atau enggak. Kayak apa? Kayak terutusnya Rasul. Itu juga sama. Kayak orang itu beriman apa enggak. Ketika beriman, ketika abid beribadah, apakah dia mau masukin surga ataupun neraka, itu terserah Allah. Bahkan ada orang itu diangkat jadi wali itu setelah meninggalnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu menjauhi maksiat. Tapi ternyata jauhi maksiatnya pakai tidur. Ya yang penting ngelakuin ibadah gitu. Yang penting lakuin ibadah dilakuin, habis ibadah tidur. Akhirnya ditanyain sama Allah, kenapa kamu itu tidur mulu? Saya itu tidur itu untuk menjauhi maksiat. Gini, ya al-haramu didul wajibat. Haram itu lawannya daripada wajib. Al-wajib didul muharramat. Sesuatu yang wajib itu menjadi lawan daripada haram. Sesuatu haram yang haram kita lakukan berarti wajib kita tinggalkan. Ya enggak? Sesuatu yang wajib kita lakukan berarti haram kita tinggalkan.
Wajib kita ngelakuin sholat, berarti haram meninggalkan sholat. Wajib haram minum arak, minum minuman keras, berarti wajib bagi kita untuk meninggalkan minum minuman keras. Tapi apa? Semua amal itu, kulul amal biqadri amali, biqadri niyati, itu dengan tergantung daripada niatnya. Kalau kalian niatnya sholat, ya sholatnya sah. Tapi kalau walaupun gerakannya sholat, kalian nggak niat sholat, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Sama halnya kalian makan diniati apa enggak? Makan diniatin buat apa? Mengisi tenaga, biar ibadahnya itu lancar, itu dapat pahala. Tidur sama, diniatin buat ngisi tenaga, buat buat beribadah kepada Allah, itu juga dapat pahala. Tapi kalau tidurnya itu nggak diniatin, ya nggak dapat pahala. Karena apa? Semua amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau hadis yang populer kan innama a'malu binniyat fakulli imri'in manawa, ya kan, yang hijratuhu ilallah, rumahnya itu. Terus yang barang siapa yang hijrahnya itu karena perempuan dan dunia, maka dia akan mendapatkannya. Mendapatnya itu doang. Sesuatu yang kalian usahakan pasti, bukan pasti sih. Pasti Allah itu akan memberikannya, walaupun dengan penggantinya. Biasanya sesuatu yang kita impikan itu Allah itu akan menguji dengan ujian yang besar juga. Kalau ada orang yang ada keinginan ini gampang dipenuhi, keinginan ini gampang dipenuhi, keinginan ini gampang dipenuhi sampai dia itu lupa sama Allah, berarti pertanyaan, ketika semakin besar karunia Allah yang diberikan kepada manusia, tapi manusia itu justru bermaksiat, maka itu bukan karunia sebenarnya, tapi adalah istidraj. Istidraj itu apa? Kalian tahu orang mancing, ikan dikasih umpan nggak itu? Kasih umpan, tapi setelahnya diambil nggak? Diambil. Orang ngasih makan sama ikan, kasih umpan. Yang asli ngasih makan sama mancing itu sama-sama apa? Sama-sama masih ngasih umpan, ngasih makan. Tapi akhirnya beda. Ada yang akhirnya ditarik, ada yang enggak. Sama. Manusia juga sama, ada yang diberi oleh Allah, itu sebuah istidraj. Ada yang benar-benar karunia pemberian dari Allah. Ada orang dikasih itu niatnya apa? Niatnya dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Kayak umpamanya kalian, kok ada ustadz ini cabul umpamanya ya. Kok ada kiai cabul umpamanya ya, ini umpamanya. Ya berarti ilmunya itu belum sampai meresap dalam hatinya. Ilmunya itu baru di mulut. Karena menurut Al-Imam Al-Ghazali apa? Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Bukan ilmu dunia akhirat, bukan. Al-ilmu fil lisan. Ilmu yang ada di lisan. Alladzi hujjatun. Yang hanya menjadi hujjah. Hujjah gimana? Hujjah tahu ya? Buat alasan doang ilmunya itu. Ngelakuin ini biar kelihatan boleh, akhirnya ngeluarin hujah-hujah, keluarin dalil-dalil, biar apa? Biar kelihatannya boleh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Dia tahu dalil-dalilnya, tapi dalil-dalilnya itu cuman buat landasan alasan dia. Untuk memperlihatkan bahwa yang saya lakuin itu boleh berdasarkan dalil ini. Tapi sebenarnya dalil itu dicari itu hanya sebagai alasan saja untuk pembenaran kelakuan dia. Cuman ada di lisan. Yang kedua apa? Al-ilmu fil qalbi. Ilmu yang sudah melekat dalam hati. Wa huwa al-ilmu nafi indallah. Sesuatu ilmu yang akan bermanfaat di sisi Allah.
Bukan dalilnya untuk membenarkan kelakuannya, tapi dalil itu dilakukan untuk menjadi kepribadiannya. Itu yang namanya ilmu nafi. Zaman sekarang kayaknya kebanyakan itu apa? Ilmu ya cuman buat hujah doang. Ilmu itu cuman buat modal ceramah saja, tapi tidak dilakukan. Ada nggak orang yang melakukan? Ya ada, cuman sedikit. Apalagi kalau sudah sering ceramah kemana-mana, sering ngomong AB, banyak banget, tapi apakah dia melakukannya? Yang terpenting adalah ilmu nafi. Ilmu itu bermanfaat nggak bagi kalian? Jangan-jangan bermanfaat buat orang lain, tapi dia tidak bermanfaat buat diri sendiri. Itu yang jadi masalah. Kayak lilin dipakai menerang yang lainnya, tapi habis sendiri. Nah, wa ta'dzibul asi. Kemudian menyiksa seseorang yang maksiat. Itu juga itu sebagian dari sifat jaiznya Allah. Ada nggak orang yang bermaksiat terus akhirnya diampuni sama Allah? Masuk neraka, tapi karena diampuni sama Allah akhirnya masuk surga. Ada nggak? Ada. Ketika manusia itu disiksa sama Allah, manusia itu mengakui kesalahannya dan tidak menolaknya karena cintanya kepada Allah, karena patuhnya kepada Allah, menerima siksaan itu, Allah akan mengampuninya. Kalau kalian suatu saat bertemu dengan Allah, terus dieksekusi masuk ke neraka, kalau kalian terima dengan kehendak Allah itu dan ikhlas sami'an wa ta'atan kepada Allah, pasti Allah itu mengampuni. Dan contohnya gini, kalian pernah dengar bahwa dosa orang zina itu tidak akan pernah diampuni? Pernah nggak? Pernah. Sekarang saya tanya, apakah jablay itu nggak boleh tobat? Katanya tobatnya nggak akan pernah diampuni. Sekarang saya tanya, apakah yang jablay yang di jalanan itu nggak boleh tobat? Kalau sekiranya tobat, apakah mereka nggak diampuni? Kalau kalian ceramah sampai ke situ, ke orang-orang yang jablay, pasti jablay itu nggak ada yang mau tobat. Tetap jablay aja. Daripada saya itu mau tobat juga nggak bakal diterima. Percuma saya tobat. Katanya dosa yang tidak akan pernah diampuni apa? Murtad sama zina. Iya, zina. Sekarang saya tanya, jablay yang di jalan-jalanan sama orang-orang yang murtad, boleh nggak kembali lagi ke Islam? Islam boleh-boleh aja. Terus maksudnya gimana? Nah, itu udah ada yang manggil-manggil. Sebentar ya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika seseorang sudah bertobat, pasti semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa.